Yang pertama yaitu repetisi vokal yang terlalu berulang-ulang. Dibandingkan dengan lagu Peter Pan lain yang lebih dinamis, lagu ini cenderung satu warna sehingga bagi sebagian orang bisa terasa datar. Tidak ada resolusi optimis di akhir, hanya berhenti di kesedihan yang bagi sebagian pendengar ini kurang memberikan pencerahan. Lalu ini kurang mendapat sorotan pada aspek aransemen, teknik produksi, dan kualitas. Hal itu menunjukkan bahwa lagu mungkin lebih lemah dari sisi eksperimen artistik dibanding aspek emosional yang kuat. Ini masterpiece milik Peter Pan saat itu, atau justru lagu yang belum maksimal. Sebelum kita mulai video kali ini, kami, Rain Studio, ingin memperlihatkan satu video untuk teman-teman yang sering menghujat kami berbeda pendapat dengan kami, tapi mengandalkan komentar dengan kata-kata yang kotor, jorok, goblok, dan apapun itu, tanpa berargumen dengan jelas dan tanpa kosakata yang baik. Ini adalah videonya. Let's go. Menurut kamu bagus, menurut kami jelek. Ya nggak apa-apa, namanya juga selera. Selera kamu yang jelek. Jelaskan untuk teman-teman yang sering menghujat kami dengan kata-kata yang tanpa diksi, tanpa kalimat, dan tanpa argumentasi. Selera kalian yang goblok, selera kalian yang jelek, bukan kami. Jadi kita mulai saja di pembahasan kali ini. Let's go. Lagu ini memiliki hook yang luar biasa untuk tetap bertahan di telinga pendengar sejak awal rilisnya hingga sekarang. Tentunya teman-teman semua penasaran dengan penggalan lirik lagu ini, yang terutama di bagian chorus. Pasti kalian penasaran dengan ini kan? Coba bertanya pada langit tua, langit tak mendengarkan. Kalian penasaran dengan itu kan? Sebentar lagi kita akan bahas. Jadi tetap bersama kami di Rain Studio Indonesia. Oke, mari kita bahas pertama-tama di bagian lirik. Di bagian lirik ini memiliki makna filosofis, yaitu menunjukkan kesadaran dan eksistensial bahwa manusia tidak memilih untuk lahir. Kita dilemparkan ke dalam dunia tanpa persetujuan kita sendiri. Hidup digambarkan sebagai kekuatan besar yang memutuskan arah tanpa kita sadari. Sekali lagi ya, bagian ini mengangkat gagasan eksistensialisme manusia dilemparkan ke dunia tanpa persetujuan kita. Nah, di kelanjutannya adalah penggambaran waktu yang berjalan tanpa henti. Sedangkan manusia sering tertinggal secara makna, diam, bingung, dan tidak paham. Ini refleksi tentang absurditas kehidupan. Waktu adalah pasti, tapi makna hidup yang sepertinya tidak pasti. Di bagian ini juga punya makna filosofis yang dalam. Bagian ini seperti ratapan tanpa kata. Adapun filosofinya yaitu adalah bahasa manusia yang kadang tidak cukup untuk mengungkapkan kesepian atau kegelisahan batin. Tangisan, seruan, atau bunyi emosional menjadi bahasa universal dari sebuah penderitaan. Makanya ada fase liriknya itu terlalu panjang di bagian itunya. Nah, di bagian selanjutnya lagi, ini merupakan pernyataan eksistensial yang sangat umum. Mengapa hidup terasa kosong? Ini menyinggung kesepian ontologis, yang dimana perasaan terasing yang secara inheren dimiliki manusia sejak lahir. Lirik ini juga menunjukkan manusia selalu ingin memastikan apakah kesepian ini adalah bagian yang normal ataukah hanya dirasakan oleh dirinya sendiri. Dan next, di bagian yang ini merupakan puncak dari krisis makna hidup. Manusia mempertanyakan arti eksistensinya di muka bumi. Nah, kita beralih di bagian refnya. Ini menggambarkan keterbatasan manusia. Sesama manusia tidak selalu punya jawaban tentang makna hidup orang lain. Setiap orang berjuang sendiri menemukan jawabannya masing-masing. Ini menyiratkan kesunyian sosial. Walau kita dikelilingi manusia, kita tetap merasa sendiri. Nah, kemudian di kelanjutannya adalah langit tua, ini yang kalian tunggu-tunggu ya. Langit tua ini bisa disimbolkan sebagai Tuhan, alam semesta, atau kekuatan supranatural. Namun jawaban tidak pernah datang secara langsung. Ini melambangkan silence of the
universe yang bermakna alam semesta diam terhadap penderitaan manusia. Di sini makna filosofinya adalah meski kita mencari jawaban keluar diri kita sendiri, pada akhirnya kita sendiri yang harus menemukan arti hidup itu. Jadi bisa dibilang lagu ini adalah eksistensial tentang keterasingan manusia sejak lahir, ketidakpastian makna hidup, keheningan semesta atas pertanyaan manusia, dan akhirnya kesadaran bahwa manusia sering harus berdamai dengan diamnya kehidupan ini. Adapun lirik di dalam lagu ini menyentuh secara mendalam. Lagu ini menggambarkan perasaan kesepian dan pencarian makna hidup dengan kata-kata sederhana namun kuat. Namun sehebat apapun lagu ini, di channel ini tidak lepas dengan kritik dari lagu yang kami bahas ini. Yang pertama yaitu repetisi vokal yang terlalu berulang-ulang, terlalu berrepetisi hingga akhir lagu. Walaupun ini menjadi ciri khas, repetisi ini bisa dianggap mengurangi kedalaman lirik hingga terasa filler, yang merupakan tambahan yang tidak berhubungan langsung dengan alur utama musik, biasanya untuk mengulur waktu dan memperpanjang durasi lagu. Dibandingkan dengan lagu Peter Pan lain yang lebih dinamis, lagu ini cenderung satu warna sehingga bagi sebagian orang bisa terasa datar. Tidak ada resolusi optimis di akhir, hanya berhenti di kesedihan yang bagi sebagian pendengar ini kurang memberikan pencerahan. Kemudian lagu ini minim eksplorasi instrumen. Musik pengiring tidak memberikan twist yang signifikan sehingga fokus hanya tertuju pada lirik. Mungkin beberapa pendengar atau termasuk kami juga Ren Studio mengharapkan resolusi atau titik terang emosional dalam lagu. Tapi lagu ini membiarkan perasaan tak terjawab tetapi menggantung. Ini bisa dirasa sebagai kekurangan mendasar jika seseorang ingin pesan yang lebih matang dan bisa dibilang selesai. Jadi bisa dibilang ya, alur liriknya menggantung dan kita tidak tahu akhir peran si aku dalam lagu ini. Keterbatasan variasi dalam imaginary seperti gambaran langit, manusia, dan kesepian. Tema langit tak mendengar bisa dikembangkan lebih kaya dengan metafora baru atau visual yang lebih unik karena unsur repetisi yang cukup dominan untuk memberi suasana sedih. Bagi sebagian orang, repetisi tersebut bisa terasa monoton. Kita hanya diberi kejutan di bagian lirik, tapi untuk aransemen mungkin terdengar biasa saja. Struktur lagu cukup jelas dan bersahabat dengan pendengar di bagian verse, chorus, interlude, kemudian kembali di chorus lagi, sehingga mudah untuk diikuti. Aransemen musik mendukung suasana scene tanpa terlalu ramai sehingga fokus tetap ke vokal dan lirik, serta pemilihan nada dan progresi akord cukup efektif untuk menimbulkan suasana berat emosional, mengakibatkan dinamika lagu relatif datar. Kurang ada naik turun yang dramatis yang bisa memperkuat klimaks emosi dan akhir yang lebih tajam di bagian akhir. Karena gaya musik banyak mengandalkan melodi vokal dan harmoni gitar serta keyboard, bagi pendengar yang mencari inovasi musikal mungkin terasa kurang eksploratif. Dalam konteks lagu Langit Tak Mendengar ini, repetisi kata langit tak mendengar dan coba bertanya pada langit tua memang digunakan untuk memperkuat kesan. Penekanan emosional ini konsisten dengan gaya bahasa Peter Pan, tetapi juga bisa menjadi titik kritik bila terasa terlalu sering tanpa varian. Karena gaya bahasa yang dominan masih klasik, pendengar sudah terbiasa dengan karya-karya Peter Pan, mungkin cenderung tidak menemukan lirik yang terlalu mengejutkan atau berbeda dibanding karya-karya mereka sendiri sebelumnya. Jadi, kritik yang dapat disimpulkan atau pernyataan yang bisa diajukan berdasarkan seputar lagu ini adalah bagian besar ulasan fokus ke makna lirik emosional, mendapat sorotan pada aspek sebagian besar orang lebih fokus ke makna lirik dan emosi, lalu ini kurang mendapat sorotan pada aspek aransemen, teknik produksi, dan kualitas. Hal itu menunjukkan bahwa lagu mungkin lebih lemah dari sisi eksperimen artistik dibanding aspek emosional yang kuat. Jika dalam versi aransemen ulang di album suara lainnya yang bisa diubah menjadi nuansa jazz yang lebih kaya, atau versi Noah yang lebih dewasa, lebih matang, rapi, modern, dan kadang eksperimental, itu memberi kesan
bahwa ide musikal Langit Tak Mendengar punya potensi yang tinggi daripada yang dikembangkan dalam versi aslinya. Jadi dengan kata lain, versi aslinya mungkin tertahan dalam pengembangan musikal yang lebih eksploratif. Ambiguitas simbol langit dalam interpretasi bisa memicu diskusi dan kritik. Apakah lagu ini implisit menyiratkan Tuhan diam? Apakah interpretasi tersebut berpotensi disalahpahami oleh beberapa orang? Kurangnya kritik dari media musik profesional bisa menunjukkan bahwa lagu ini tidak cukup mengguncang secara artistik untuk menarik perhatian beberapa kritikus musik meski populer di kalangan pendengar. Lagu yang kita bahas ini adalah lagu dengan tema yang besar tapi eksekusi. Lagu yang kita bahas ini adalah lagu dengan tema besar tapi eksekusi yang terlalu minim. Ia berhasil menyentuh hati pendengar dengan kesederhanaannya tapi gagal mengguncang dengan inovasi musikal. Versi Noah yang lebih matang dan modern dan versi di album suara lain yang lebih eksperimental justru membuktikan bahwa ini sebenarnya lagunya potensi jauh lebih kaya daripada yang tertuang dari versi aslinya. Jadi menurut teman-teman sendiri, apakah Langit Tak Mendengar ini masterpiece milik Peter Pan saat itu atau justru lagu yang belum maksimal tensinya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena diskusi ini perlu juga kita bahas setelah video ini selesai. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya di Rain Studio Indonesia, dan jangan lupa like, share, dan subscribe biar tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Bye-bye.